Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamu ala a'immatil hadin al mahdiyin. Assalamu ala jami'i anbiya ila wa rusulih wa malaikatih. Assalamu alayna wa ala ibadina sholihin. Assalamualaikum jami'an warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kitab Manazil Akhirah karya Syekh Abbas Al-Qumi, Imam Ja'far As-Shadiq salatullah wa salamuhu alaihi diriwayatkan bersabda, siapa saja yang memberikan pakaian musim panas atau pakaian musim dingin kepada saudaranya, maka merupakan hak Allah untuk memberikan pada orang tersebut pakaian dari surga, memudahkannya dalam sakaratul maut, serta melapangkan kuburnya. Kemudian Rasulullah SAW dalam kitab yang sama dikutip diriwayatkan bersabda, barang siapa memberi makan saudaranya manisan, maka Allah akan menghilangkan darinya pahitnya kematian. Kita masih dalam pembahasan kamangkana finasa bagi orang-orang yang berusia di atas 50 tahun selayaknya seperti mereka yang ada dalam sakaratul maut. Riwayat yang baru kita baca ini demikian menakjubkan. Yang pertama adalah memberi pakaian musim panas atau pakaian musim dingin kepada saudaranya. Orang yang kedinginan kita hangatkan, orang yang kepanasan kita beri pakaian yang sesuai. Pada dasarnya setiap kegiatan membahagiakan sesama manusia, apalagi sesama mukmin, sungguh akan menjadi suatu hal yang sangat baik untuk memudahkan kita semua dalam menghadapi sakaratul maut. Dan disebutkan khusus juga memberikan makan secara umum, to'amul miskin misalnya, memberikan makan kepada orang miskin, atau secara umum memberikan makanan kepada siapapun, ini memiliki khasiat yang luar biasa, di mana dalam riwayat ini disebutkan dari riwayat yang dari Rasulullah SAW bahwa untuk seseorang yang memberi makan saudaranya manisan, Allah akan menghilangkan darinya pahitnya kematian. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad. Pada prinsipnya, ketika seseorang merasa dirinya sudah ada dalam dekat dengan sakaratul maut atau bahkan pada sakaratul maut, maka yang harus ia lakukan adalah sebanyak mungkin berbuat baik kepada sesama manusia dan berkhidmat, beribadah pada Allah, ingat terus pada Allah, sembari meninggalkan menyakiti sesama manusia semaksimal mungkin, apalagi orang-orang yang dekat dengan diri kita. Demikian juga tentu harus meninggalkan maksiat pada Allah sejauh-jauhnya. Menurut Syekh Abbas Al-Qumi, salah satu amalan yang berguna ketika sedang nasa, ketika sedang kamangkana finasa, ketika sedang nasa adalah membaca surat Yasin dan As-Saffat dan membaca doa Al-Faraj, la ilaha illallah al-halimul karim, la ilaha illallah al-alimul azim, subhanallah rabbus samawati sab wa rabbul aradina as-sab wa ma fihinna wa ma bainahunna wa rabbul arsyil azim. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina. Kemudian diriwayatkan oleh As-Shadiq dari Imam Ja'far As-Shadiq salamullah alaih, siapa saja yang berpuasa di hari terakhir bulan Rajab, maka Allah akan menjadikan dia aman dari dahsyatnya sakaratul maut, kengerian setelah kematian, serta siksa kubur. Ini mumpung kita dekat dengan bulan Rajab, sedikit-sedikit lagi kita sudah memasuki bulan Rajab. Saat ini insya Allah kita sudah ada di bulan Jumadis Tsani, maka puasa Rajab menjadi sangat utama. Setidaknya hari terakhirnya itu akan bisa membuat seseorang aman dari dahsyatnya sakaratul maut, kengerian setelah kematian, serta siksa kubur. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad wa ajil faraja ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Wa ajil faraja warzuqna fid dunya ziyaratahum wa fil akhirati syafaatahum. Wa fil lana dzunubana kullaha bihaqqi Muhammad wa ali Muhammad. Dari kitab yang sama, Nabi Shallallahu Alaihi diriwayatkan bersabda, siapa saja yang melaksanakan sholat pada malam ke-7 bulan Rajab,
sebanyak 4 rakaat dengan membaca sekali surat Al-Fatihah pada setiap rakaatnya, serta surat Al-Ikhlas sebanyak 3 kali, dan surat Al-Falaq serta An-Nas. Kemudian setelah selesai, membaca sholawat kepada Muhammad dan keluarganya 10 kali, dan 4 tasbih, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, maksudnya ini, maka Allah akan menjadikan orang tersebut berada di bawah naungan arsinya, memberikan kepadanya pahala orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Malaikat memintakan ampunan untuknya sampai ia selesai melakukan sholat tersebut. Dia juga akan dimudahkan dalam pencabutan ruh dari tubuhnya serta tekanan kubur. Dia tidak akan meninggal dunia kecuali setelah menyaksikan surga. Dan Allah akan membuatnya aman dari al-fasa al-akbar, rasa takut yang sangat besar. Al-fasa akhir dari pengutuban hadis. Kemudian dari kitab yang sama, Al-Kaf'ami juga meriwayatkan sebuah hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa saja yang membaca doa ini setiap harinya 10 kali, maka Allah mengampuninya dari 4.000 maksiat yang besar, serta menyelamatkannya dari sakaratul maut, tekanan kubur, dan 100.000 kengerian-kengerian hari kiamat, serta menjaganya dari kejahatan setan dan bala tentaranya, melunasi hutang-hutangnya, dan menghilangkan kesedihan-kesedihan serta kesumpekannya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Doa itu adalah a'datu likulli haulin la ilaha illallah, walikulli hammin wa ghammin masya Allah, walikulli ni'matin alhamdulillah, walikulli rokha'in asyukru lillah, walikulli a'jubatin subhanallah, walikulli dzambin astaghfirullah, walikulli maksyatin inna lillah wa inna ilaihi raji'un, walikulli dzikin hasbi Allah, walikulli qada'in wa qadarin tawakkaltu ala Allah, walikulli aduwin iktasamtu billah, walikulli ta'atin wa maksyatin la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Demikian akhir pengutipan hadis. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad wa ajil farajal ali sayyidina. Jadi demikian banyak maksiat yang dilakukan oleh seorang manusia. Kita semua mungkin tidak sadar, sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajari sebuah doa yang bisa membuat seseorang itu diampuni 4.000 maksiat besar. Dan demikian banyak pernik-pernik perjalanan eksistensi manusia yang akan dihisab. Al-Quran mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, lillahi ma fis samawati wal ard, wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Milik Allah lah semua yang ada di langit dan di bumi, dan engkau utarakan atau engkau nyatakan apa-apa yang ada di dalam dirimu atau engkau sembunyikan, maka itu akan dihisab oleh Allah. Silakan untuk arti tepatnya merujuk pada tafsir yang Alamatul Batobai menyebutkannya bahwa dosa itu bahkan pada tahapan niat atau tahapan gerakan hati itu akan dihisab oleh Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi makanya di dalam riwayat tadi disebutkan untuk setiap maksiat itu kita harus menyebutkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Setara dengan kesedihan kita kehilangan kedua orang tua atau orang-orang yang kita sayangi dan kita cintai. Setiap maksiat apapun sebenarnya adalah duka cita yang mendalam, karena akan ada ratusan ribu kengerian-kengerian yang mungkin harus kita hadapi, karena dalam proses menuju satu maksiat itu niatnya, pertimbangannya, dan lain-lain semuanya akan dihisab. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma inni as'aluka bihaqi Muhammadin wa ali Muhammad. Ya Arhamar Rahimin, kita hanya berharap pada kasih sayang Allah. Doa ini menurut saya amat sangat luar biasa sekali untuk kita mudawamahkan pelan-pelan, paling enggak kita usahakan baca. Walaupun saya sendiri belum pernah, tapi demikian dahsyat ya. Saya akan coba bacakan artinya. Aku menyebut untuk setiap kengerian, la ilaha illallah. Pada setiap kesedihan dan kesumpekan, hamin wa ghammin, masya Allah. Pada setiap kenikmatan, alhamdulillah. Pada setiap kelapangan, rohoin, asyukrulillah, puji syukur kehadirat Allah. Pada setiap kekaguman, subhanallah. Pada setiap dosa, astaghfirullah.
pada setiap maksiat, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini yang kita bahas barusan. Pada setiap kesempitan, hasbi Allah. Ya. Walikulli dzikin, ya. Tadi mungkin saya salah baca, mohon maaf. Panjang ya, kesempitan. Walikulli dzikin hasbi Allah. Jadi pada setiap kesempitan itu adalah hasbi Allah. Cukuplah Allah sebagai pelindung. Pada setiap ketentuan dan takdir, tawakaltu ala Allah. Aku bertawakal pada Allah. Pada setiap musuh, iktasamtu billah. Aku berpegang teguh kepada Allah. Serta pada setiap ketaatan dan kemaksiatan, la haula wala quwata illa billahil. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad wa ajil faraja ali sayyidina Muhammad. Kemudian dari Imam Ja'far As-Shadiq salatullah salamullah alaih, menurut Syahab As-Salkumi dalam buku Manazil Akhirah, Al-Kulaini meriwayatkan sebuah hadis dari Imam Ja'far As-Shadiq salatullah salamullah alaih. Janganlah kalian bosan untuk membaca surat Al-Zalzalah. Siapa saja yang telah membacanya dalam sholat-sholat nafilah yang dilakukannya, maka Allah akan menjauhkan guncangan darinya. Dan orang itu tidak akan mati lantaran guncangan dan petir. Tidak pula lantaran sebuah wabah di antara berbagai wabah dunia. Ia akan didatangi oleh malaikat mulia yang duduk di sisi kepalanya, seraya berkata kepada malaikat maut, bersikap ramahlah kepadanya, karena dia adalah wali Allah. Dia sering mengingatkanku. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad wa ajil faraja ali sayyidina Muhammad. Riwayat ini sungguh menarik, bahwa ternyata ada juga surat yang kalau dibaca terutama pada sholat-sholat nafilah, itu bisa menghantarkan seseorang, mendorong seseorang untuk memasuki jalan walayah, bahkan bisa menjadi wali Allah, kekasih Allah. Yaitu adalah surat Al-Zalzalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, dan seterusnya. Jadi ini sungguh luar biasa, bahwa salah satu amalan yang khusus ketika orang itu ingin terhindar dari nasa, kengerian saat sakaratul maut, dan agar malaikat maut bersikap ramah sekaligus membawa kita kepada kedekatan dengan Allah adalah membaca surat Al-Zalzalah. Tentu kalau mengikuti Kiai Miftah ini syarat dan ketentuan berlaku. Menuliskan makna-makna batiniah, makna-makna dari surat Al-Zalzalah dalam lembar-lembar hati, sehingga mentransformasi diri sang pembaca menuju apa yang dikandung surat Al-Zalzalah. Membaca Al-Quran tanpa menuliskannya dalam lembar-lembar hati, kemudian mengingat-ingatnya, kemudian merindukannya, kemudian mengikuti isi sesuai dengan apa yang ada di dalamnya, tanpa itu semua akan menjadi kesia-siaan, akan menjadi sebuah zikir yang sifatnya lafzi saja. Menurut saya, makna yang paling mudahnya yang bisa ditangkap oleh siapapun ketika kita menyebut idza zulzilatil ardu zilzalaha dan seterusnya, itu bagaimana Allah sebagai Sang Maha Kekasih mengingatkan kita ketika bumi itu tergoncang dengan segoncang-goncangnya. Ini adalah sebuah ungkapan yang demikian dahsyat, yang bila kita refleksikan menghadirkan hari kiamat di depan diri kita. Dan kiamatnya setiap orang sesungguhnya juga adalah saat maut mendekat. Jadi kebiasaan untuk senantiasa membaca surat ini dan menghadirkannya dalam hati kita, meresapi maknanya, merenungi maknanya, mengubah diri dan persepsi kita baik secara ma'rifah, emosional maupun gerakan fisik menuju surat ini, tentu akan membawa kita insya Allah kepada derajat wali Allah. Saya selalu tercenung dengan ungkapan dari Martin Heidegger. Martin Heidegger ini mengatakan bahwa kematian adalah the most possible impossibility, adalah ketidakmungkinan yang paling mungkin. Saya baru tercerahkan kemarin, setelah sekian lama mencoba memahami apa sebetulnya arti the most possible impossibility, ketidakmungkinan yang paling mungkin. Demikian kira-kira saya akan menceritakan bagaimana pemahaman saya akan hal ini. Bahwa manusia ini
kalau mendengar berita kematian orang lain, biasanya menanggapi begini, kemarin dia baru bercakap-cakap dengan saya, seolah-olah nggak mungkin dia itu sekarang sudah meninggal. Ya, mereka akan melihat gambar-gambar orang yang disayanginya, terus mengingat-ingat memori-memori. Jadi kemarin mereka baru datang nikahan, kelihatan sehat, sekarang sudah tidak ada. Kemarin dia baik-baik saja, sekarang sudah tidak ada. Ada seorang yang misalnya dengan berbagai alasan cara untuk kematian. Jadi manusia itu memang selalu memandang kematian itu pada dasarnya itu impossibility. Saya sekarang baru pagi bercengkrama dengan keluarga. Kalau tiba-tiba saya nanti malam meninggal, atau pas setelah ceramah ini meninggal, atau besok pagi meninggal, mungkin keluarga saya akan mengatakan, serasa nggak mungkin, serasa mimpi. Demikian juga kalau orang-orang yang saya sayang itu ada yang meninggal, padahal pagi harinya atau sesaat sebelumnya baru berkontak-kontak, misalnya pakai WhatsApp atau ngobrol ya. Masya Allah, baru saja kita berkomunikasi. Jadi seolah-olah itu adalah impossibility, ketidakmungkinan. Mana mungkin? Tapi kata Heidegger adalah the most possible. Ketahuilah, wahai dasein, wahai manusia-manusia yang terlempar dalam eksistensi kita masing-masing saat ini, dengan kewajiban akal budi kita masing-masing, dengan taklif kita masing-masing, dengan persoalan kita masing-masing. Kata Heidegger, ketahuilah bahwa the most possible, yang paling mungkin dari semua hal yang tidak mungkin, itu apa? Menurut Martin Heidegger adalah kematian. Jadi ketika kita melafadzkan A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qalal insanu malaha, dan seterusnya. Kita bermohon taufik dari Allah dengan keberkahan dari Imam Zaman Ajjalallahu Farajahu Syarif agar menuliskan hikmah-hikmah yang ada di dalam surat Al-Zalzalah itu ke dalam lembar-lembar hati kita, dan mengaruniakan pada kita niat yang tulus sedemikian sehingga kematian itu benar-benar hadir di kedua pelupuk mata kita, di depan segenap cara eksistensi diri kita, sehingga kematian itu berubah menjadi sesuatu yang paling mungkin. Imam Ali Sholatullah Salamullah alaih, saya pernah membaca, diriwayatkan bersabda yang kira-kira maknanya seperti ini. Sesuatu yang paling pasti itu adalah yang terpaling dekat. Surat Al-Qamar ayat 1, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, iqtarabatis sa'ah wan syaqqal qamar. Telah dekat saat itu dan bulan telah terbelah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad wa ajil faraja ali sayyidina Muhammad. Warzuqna fid dunya syaratahum wa fil akhirati syafa'atahum. Wa fil lana dzunubana kullaha bihaqi Muhammadin wa ali. Jadi kembali kepada the most possible impossibility. Saya sudah membacanya sekian lama, tapi taufik untuk memahaminya ini demikian lama. Kenapa disebut impossibility? Proses psikologi manusia ini ternyata seperti itu. Kalau saya hari ini mendapat berita kematian orang-orang yang kita sayangi misalnya, kita akan menolak ya. Nggak mungkin, masa. Kemudian karena betul-betul terjadi, maka akan shock. Maka akan menjadi duka cita yang mendalam. Ya, pada saat itu kita harus mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, mengembalikan semua itu kepada Allah. Tapi yang perlu kita lakukan adalah menyadari bahwa sesuatu yang selalu kita anggap tidak mungkin atau kita benci atau kita takuti itu, yakni al-maut, itu adalah the most possible. Dari semua hal yang bisa terjadi, itu adalah hal yang paling pasti, paling mungkin terjadi, bahkan lebih mungkin ketimbang saya makan, saya minum, atau saya meneruskan ceramah ini. Dan mudah-mudahan melalui memperbanyak membaca surat Al-Zalzalah, yang saya ingat pahala membaca 4 kali surat Al-Zalzalah itu sama dengan membaca Al-Quran 1 kali. Seingat saya itu saya baca di kitab Mafatihul Jinan, di bab mengenai keutamaan surat-surat dalam Al-Quran. Demikian
kajian singkat hari ini masih dalam kamangkana fin nasa, bagaimana kita seharusnya berakhlak, seolah-olah kita ini sudah mendekati an-nasa. Yang pertama tadi, memperbanyak berbuat baik kepada sesama manusia, memberikan pakaian, memberi makan saudaranya, memberikan manisan dan lain-lain. Yang kedua adalah membaca amalan-amalan, misalnya surat Yasin, surat As-Saffat, membaca doa Al-Faraj, kemudian berpuasa di hari terakhir bulan Rajab, atau sholat pada malam ke-7 bulan Rajab, 4 rakaat dengan Fatihah, surat Ikhlas 3 kali, dan surat Al-Falaq Anas setiap rakaat, dan setelah selesai sholat, membaca sholawat pada Nabi 10 kali, kemudian tasbih al-arba'ah, kemudian membaca sebuah doa 10 kali setiap hari, a'dadtu likulli haulin la ilaha illallah, walikulli hammin wa ghammin masyaallah, walikulli ni'matin alhamdulillah, walikulli rohoin asyukrulillah, walikulli a'jubatin subhanallah, walikulli dzambin astaghfirullah, walikulli ma'syiatin inna lillah wa inna ilaihi raji'un, walikulli dhiqin hasbiyallah, walikulli qada'in wa qadarin tawakkaltu 'ala Allah, walikulli aduwin i'tasamtu billah, walikulli ta'atin wa maksiatin la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. 10 kali setiap hari. Kemudian berikutnya, tidak bosan untuk membaca surat Al-Zalzalah, terutama pada sholat-sholat maghrib. Dan yang terpenting juga dalam semua zikir itu kita selalu bermohon pada Allah agar diberi niat yang tulus dan taufik, kebersihan hati, kesiapan, sehingga sedikit demi sedikit zikir-zikir itu tertuliskan dalam hati kita dan memahamkan kita bahwa kematian itu adalah sesuatu yang kita anggap tidak mungkin, tapi sejatinya dia adalah the most possible, hal yang paling mungkin. Makanya alih-alih dari berlari dari kematian, seharusnya kita mohon pada Allah agar melalui keberkahan Imam Zaman ajalallahu farajahu syarif, kita termasuk orang-orang yang merindukan kematian, sehingga mengikuti penjelasan Allah yarham Ustaz Jalal, kita menjadi wali Allah yang salah satu cirinya adalah merindukan al-maut. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alil adhar. Mudah-mudahan seluruh pahalanya dilimpahkan pada penulis buku yang kita baca. Ada beberapa buku dari Murtado Husaini Fairuz Abadi, Fadailul Khamsah, keutamaan Ahlul Bait Nabi dalam 6 kitab Sahih Ahlussunnah wal Jamaah, dan ensiklopedia Ahlul Bait Nabi dari ICC bab jilid 3 Sayyidah Fatimah Zahra Salamullah. Pula pada guru-guru kita, terutama Ustaz Jalal, Bu Jalal, Teh Feli, Ustaz Miftah, dan seluruh keluarga mereka semua, Syed Husain Al-Habsyi, Syed Sekaf Al-Jufri, Syed Aibes Sekaf, dan keluarga mereka semua, Syed Toba-Tobai, Syed Mutahari, Ayatullah Muhammad Rey Syahri, dan seluruh guru-guru kita yang lain, dan khusus pada yang sedang kita coba menuju untuk menghatamkan kitabnya, Syed Muhammad Mahdi Baharul Ulum, dengan anotasi dari Syed Muhammad Husain Husaini Tehrani, dan seluruh guru-guru kita yang lain. Kita kirimkan juga pahalanya pada kedua orang tua kita, baik yang masih ada maupun terutama bagi yang sudah tiada juga, bukan detolan kita semua, keluarga kita, juga seluruh sahabat kita, Gus Den, Pak Pepen, Pak Beni Kurniawan, Bu Beni Kurniawan, Kang Reza Pahlevi, dan banyak sekali teman-teman dan keluarganya, ayah bunda teman-teman yang sudah mendahului kita semua. Pula kepada seluruh kaum mukminin, mukminat, muslimin, muslimat, terkhusus yang sedang berperang, mudah-mudahan segera berdamai dan mendapatkan kesejahteraan. Yang mengalami sakit, mudah-mudahan beroleh sebaik-baik kesembuhan, pula kesabaran dan rasa syukur. Yang beroleh musibah, mudah-mudahan dientaskan dari musibahnya, dikaruniai dengan limpahan rezeki dan rasa syukur. Yang sempit rezekinya, mudah-mudahan diluaskan. Yang mempunyai hajat, mudah-mudahan dikabul hajatnya. Yang ingin berziarah ke makam orang-orang suci, salatullah salamullah alaihim, dan haji dan umrah, mudah-mudahan segera terkabul, dan seluruh niat-niat yang baik mudah-mudahan tercapai, dan dihindarkan kita semua dari setan yang terkutuk dan seluruh keburukan. Al-Fatihah, tasbih wa salawat. Salam.
Bismillahirrahmanirrahim. Wassalli ala Sayyidina Muhammad wa ali Muhammad wa ajil faraja ali Sayyidina Muhammad. Allahumma adkhil ala ahlil kuburi surur, Allahumma ahni kula fakir, Allahumma asbi kula ja'i, Allahumma maksul kula uryan, Allahumma qdidana kula madin, Allahumma farid sang kuli makrub, Allahumma rudda kula qarib, Allahumma fuka kula asir, Allahumma aslih kula fasid min umurin muslimin, Allahumma asfi kula marid, Allahumma sutta fakrona bikinak, Allahumma ghair su'akalina bi husni halik. Allahumma qdi anna daina wa nina minal faqr innaka ala kulli syai'in qadir bi rahmatika ya arhamar rahimin wa ma taufiqi illa billah la tawakkaltu alaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.